Dengan demikian kita mendapatkan suatu benang merah antara budaya dunia yang diwakili oleh filsafat barat yang dalam perjalanannya menghasilkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak dan beraneka, dan akhirnya itu membuat kemajuan dunia seperti sekarang. Semuanya karena laku atau perbuatan, dan ini direfleksikan dalam budaya Jawa yang tertuang di dalam Serat Bedotomo karya Mangkunegoro yang keempat dengan Bedotomo Tembang Pucung tadi. Dan di sini di laku ini pengarangnya yang merupakan orang Jawa rupanya dapat menangkap pesan itu, pesan zaman itu, dan kekinian direfleksikan dalam gaya bahasa di dalam prosa multidimensi ini. Berbagai macam peristiwa, tidak hanya peristiwa yang dituangkan dalam jurnalistik, tetapi sudah mendapatkan suatu perenungan sehingga dia dapat memberikan suatu gagasan perbuatan itu. Ternyata tidak hanya perbuatan semata dalam bentuk aktif manusia melakukan tingkah laku, tetapi ternyata ada nilai-nilai transendental di mana dia melibatkan sang absolut. Ternyata yang dimaksud dengan laku atau perbuatan itu bukan hanya tindakan manusia yang mengandalkan kekuatan humanis dia, kekuatan kemanusiaannya dia, tetapi juga membutuhkan kekuatan supranatural, di mana pada zaman sesudah filsafat begitu berkembang, mulai dari zaman Yunani dulu dengan dewa-dewa, atas para filsuf mencari dasar hubungan antara kehidupan manusia itu dengan dewa-dewa, kehidupan alam itu dengan dewa-dewa. Ditemukan akhirnya pemikiran bagaimana semuanya saling mempunyai rasio logis hubungan antara alam dan manusia. Ternyata tidak cukup hanya dengan ide, tetapi juga harus ada tindakan. Dan ternyata di dalam rasional yang dipakai oleh filsuf Perancis pada abad pencerahan, dan itu tidak hanya rasio logika saja, tetapi juga membutuhkan suatu empiris atau kenyataan yang dianut oleh filsuf Inggris. Namun pada pertengahannya pertemuannya ada yang namanya filsafat kritis. Kedua-duanya itu saling berpengaruh oleh Immanuel Kant, dan agaknya pengarang ini mempunyai dasar tentang ilmu dalam perbuatan manusia dan hubungannya dengan Khalik pencipta, justru karena dia mendalami filsafat kritis yang dipegang oleh Immanuel Kant dari Jerman pada saat abad pencerahan yang sekarang wilayahnya masuk wilayah Rusia. Mulai saat ini channel tercinta kita, Yonatan Raharjo, mempunyai sebuah slogan baru, yaitu Ayo Bedah Buku. Dengan slogan ini, konten-konten yang kita angkat berdasar pembacaan buku yang kemudian dibahas atau diulas, yang bahasa sastranya dikenal sebagai bedah buku. Ada guruan dari seorang teman, kalau dibedah ya sobek semua, Mas Yonatan. Iya memang, kalau dibedah ya tergantung
bedahnya asal-asalan atau membedahnya dengan teori praktik dokter bedah. Dalam praktik dokter bedah semuanya tersistematis secara ilmu sehingga rapi dan segala sesuatunya tetap membuat pasien hidup, bahkan dari sakit tidak sadar atau mengalami luka atau mengalami tumor, keanehan menjadi kembali baik seperti semula. Itu bedah. Bahkan harus melalui tahap-tahap. Kalau operasi bedah besar dengan obat bius tetap hidup, dan setelah selesai bedah dengan pemulihan maka pasiennya menjadi lebih sehat. Kali ini bedah buku kita mengambil buku Laku karya Yonathan Raharjo. Ini adalah sebuah buku novel bahasa Jawa. Mengapa memilih bahasa Jawa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahasa daerah adalah dasar dari bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah merupakan bagian penting dari bahasa nasional, bahasa persatuan kita. Novel Laku setebal 144, setebal 228, ya bukan 144 tapi 228 halaman. Ukurannya 13 kali 11 cm atau A5. Ini di sini titlenya adalah novel multidimensi bahasa Jawa. Mengapa disebut multidimensi? Karena aliran di dalam novel ini menjadi ciri khas Yonathan. Sebagaimana novel-novelnya yang lain, dimulai dari novel lama. Tidak hanya satu aliran atau genre. Genre-nya macam-macam. Ada thriller, ada psikologi, ada sains fiksi, ada sains fiksi atau fiksi ilmiah, ada politik, ada khayali, ada pertentangan percintaan, ada dunia kedokteran hewannya, dan semuanya mempunyai porsi masing-masing. Bahkan di dalam novel lanang itu bahasanya puitis. Nah, makanya multidimensi, berbagai dimensi. Demikian juga novel Laku ini. Laku bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa Jawa. Dari kata dasar laku, laku itu tumindak atau tindakan atau langkah atau sesuatu yang harus dijalani, menjalani, melakoni. Lakon dari kata laku ditambah akhiran an lakuan jadi lakon. Lakon atau tokoh harus melakoni, menjalani. Perjalanan adalah sebuah laku di dalam kehidupan. Setiap orang mempunyai suatu panggilan untuk melakoni atau menjalani. Dan di dalam mencari ilmu pun kita harus melakoni. Dengan menjalani kita bisa mendapatkan ilmu atau ngilmu
untuk mendapatkan sesuatu ilmu yang linwe atau berlebih atau kuat atau adiluhung atau mulia. Semuanya harus melalui sebuah laku, tindakan, langkah. Demikian juga novel laku ini dimulai dengan sebuah pertunjukan wayang tengul di bab pertama, laku 1. Di sini dinyatakan di pengantarnya, sawijining pakeliran wayang tengul geger ana tengul sing kelebon barang alus. Bahasa Indonesianya, suatu pertunjukan wayang tengul geger ada wayang tengul seperti wayang golek dalam wayang Sunda, tapi tengul ini di Jawa Timur, di Bojonegoro terkenal dengan namanya wayang tengul. Wayang tengul pertunjukannya itu ada satu wayang yang kemasukan barang halus atau roh halus, sehingga membuat pertunjukan geger. Semua penonton dan nayaga itu pengiring gamelan, buyar. Hanya Ki Dalang yang masih menghadapi. Kanthi donga japa mantra kang manter lan tumemen, dengan doa dan japa mantra yang terfokus dan sungguh-sungguh, wayang tengul yang kesurupan itu keleper-keleper, jadi dia terkapar dan terdiam. Tetapi jangan sekali-sekali menghentikan doa itu. Ya, dengan kata-kata di bahasa Jawanya, nanging ojo pisan-pisan ngandekno donga iku. Selanjutnya, sajroning donga iku akeh prastawa kang dialami para paraga kalebu Pahpoh lan Raden Anoman lan paraga-paraga liyane ing papan maneka warna. Di dalam doa itu banyak peristiwa yang dialami para pelaku wayang, termasuk Pahpoh dan Raden Anoman. Anoman. Maksudnya di sini tadi bukan hanya pelaku wayang, tetapi pelaku di dalam cerita ini, di dalam novel laku. Dan pelaku-pelaku lainnya di tempat yang beraneka warna. Lantas pertanyaan di situ muncul, bagaimana lelakon? Lelakon itu pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang dialami para pelaku di tempat-tempat yang aneh dan tempat-tempat yang beraneka macam itu. Mengapa Pahpoh dan Sang Begawan sesudah masuk di dalam cincin Raden Anoman tidak terceritakan lagi sampai akhir cerita, meskipun banyak peristiwa dan pengalaman mereka yang diceritakan. Iki dadi perkara nyalawadi sajroning para manungsa nglakoni dharma. Ini menjadi peristiwa yang misterius di dalam
kehidupan para manusia di dalam menjalani, melakoni dharma atau kebajikan atau nilai-nilai hidup mereka masing-masing. Dari pembacaan sekilas tentang isi novel ini, kita akan dapat membaca dan mengikuti lebih dalam bila kita membaca halaman demi halaman. Dan dari situ ada suatu rangkaian cerita. Rangkaian yang tertuliskan secara prosa di dalam bahasa Jawa. Ternyata ceritanya adalah ada sebuah pagelaran wayang tengul atau wayang golek, mirip dengan wayang golek maksudnya. Wayang tengul itu dari kayu jati, mempunyai suatu singkatan dari metenteng man metungul, karena kayu jati dibikin wayang itu lantas menjadi seperti manusia, metungul, lantas menceritakan kehidupan. Sebetulnya wayang ini lebih bersifat cerita wayang Panji atau zaman kerajaan Kahuripan. Zaman Airlangga, lantas zaman Kediri dan Jenggala menceritakan raja-raja keturunan Airlangga dalam kisah-kisah Panji. Seperti Panji Asmorobangun, Panji Semirang, Kleting Abang, Kleting Kuning, lantas Yuyu Kangkang. Dan selain itu juga cerita-cerita Menak. Cerita-cerita Menak itu raja-raja keturunan dari Arab, yang raja-raja Islam di tanah Jawa. Nah, di dalam wayang itu ada satu wayang yang kerasukan, lantas membuat pagelaran geger, dan gegernya itu hanya dapat dihentikan oleh doa oleh sang dalang. Dan doa sang dalang itulah yang akhirnya membuat masuknya peristiwa-peristiwa di mana ada Pahpoh dan kawan-kawan mengalami peristiwa. Ternyata peristiwa itu ada di dalam doa. Doa atau japa mantra oleh Ki Dalang. Jadi ceritanya di sini adalah cerita berbingkai. Ada pertunjukan, ada doa, dan di dalam doa itu ada cerita di mana Pahpoh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh juragan Tanah Ombo. Sesudah itu, apa peristiwa yang dialami oleh Pahpoh oleh juragan Ombo dan Tanah Ombo dan kawan-kawan dapat dibaca di sini. Lantas di dalam peristiwa itu ternyata sesudah masalah dengan juragan Tanah Ombo itu selesai, Pahpoh tidak melakukan suatu balas dendam, tetapi dia justru masuk ke dalam cerita yang lain lagi, ketemu dengan Anoman, cerita wayang yang merupakan dewa dari agama Hindu, dewa yang sakti mandraguna, pengawal Sang Rama atau Sri Rama. Dan Pahpoh di situ bukannya membalas dendam, tapi dia masuk dalam genggaman Sang Anoman. Dia masuk dalam cincin atau ali-ali, dan di situ dia tidak melakukan apa-apa, tapi diam dan melihat peristiwa-peristiwa di mana-mana bersama Sang Anoman. Jadi yang melakoni selanjutnya adalah Anoman, bukan Pahpoh yang sudah dianiaya secara karakter oleh juragan Tanah Ombo. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sesungguhnya pengalaman-pengalaman ketika Pahpoh di dalam doa Sang Dalang itu menghadapi penganiayaan terhadapnya oleh
Juragan Tanah Ombo dan kawan-kawan. Ini Anda akan bisa mendapatkan jawaban dengan membaca di sini. Babnya ini sampai banyak. Laku 42 sampai 228 halaman total. Yang keanehan yang ada di sini justru adalah ketika sesudah masalah itu selesai, Pah Poh tidak melakukan suatu upaya revenge atau balas dendam terhadap Juragan Tanah Ombo. Tetapi dia dengan sang begawan pergi ke suatu tempat sampai akhirnya ketemu dengan Anoman, dan dengan satu peristiwa Anoman meletakkannya di dalam cincinnya, dan di situ Pah Poh tidak berkutik apa-apa kecuali hanya diam dan berdoa di dalam cincin Anoman itu, dan menyaksikan karena dia di dalam cincin yang ada di tangan Anoman, dan Anoman melakukan apapun. Pah Poh hanya melihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Anoman. Peristiwanya apa? Ada di sini. Diceritakan secara realis, naturalis karena hubungan dengan alam, realis karena hubungan dengan manusia sesuai apa adanya, dan surrealis karena melebih-lebihkan dari kenyataan yang sesungguhnya. Dan penuh dengan imaji, simbolis, banyak simbol-simbol di mana pagelaran wayang itu menimbulkan pagelaran kehidupan. Cincin itu melambangkan suatu tanda cinta, cinta kepada Tuhan dan manusia. Dan di situ di dalam cincin tanda cinta itu, Pah Poh hanya berdoa, diam. Berbeda dengan terminologi laku. Laku artinya bertindak. Tetapi di situ justru Pah Poh hanya diam. Sesudah peristiwa yang sangat mengharu biru di dalam penganiayaan karakter oleh Juragan Tanah Ombo dan kawan-kawan, di situ ternyata Pah Poh hanya diam dan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita dapat mengambil banyak hal tentang simbolis-simbolis, makna simbolis di dalam novel, di mana novel itu merupakan sebuah karya sastra yang berarti itu bukan kenyataan yang sesungguhnya, tapi kenyataan baru yang dihadirkan dalam sebuah fiksi atau karangan khayalan. Jadi dengan khayalan atau tulisan imajinasi dari pengarangnya, dihadirkanlah kenyataan baru yang ada. Dan kenyataan baru itu bisa berbagai macam. Realis, simbolis, magis, naturalis, surrealis, lantas impresionis, ekspresionis, science fiction, khayal, simbolis jurnalis, dadais, dan lain sebagainya. Tergantung aliran. Makanya aliran-aliran yang begitu banyak di sini, di mana pada saat Pah Poh masuk dalam cincin Raden Anoman, itu merupakan satu kenyataan yang sulit masuk di akal. Masa ada orang bisa masuk dalam cincin, kecuali itu adalah sesuatu yang bersifat roh, atau mungkin itu hal yang bersifat melebih-lebihkan kenyataan yang tidak mungkin ada tapi indah. Itu surrealis. Simbolis, di mana cincin itu melambangkan cinta itu tadi. Lantas ada satu hal lagi di dalam perseteruannya dengan Juragan Tanah Ombo. Di situ ternyata karena Pah Poh ingin menyelenggarakan suatu lomba ngecat godong jambu kutuk, yaitu mana mungkin ada lomba mengecat daun jambu biji yang sudah berwarna hijau asli dari Tuhan, tetapi dicat
oleh Papoh, dan itu catnya dilombakan oleh seluruh umat, seluruh anak-anak. Itu juga simbolis. Dan ternyata dilakukan perlawanan oleh Juragan Tanah Ombo sehingga Papoh didiskreditkan oleh Juragan Tanah Ombo dan kawan-kawannya. Itu juga simbolis bagaimana. Karena lomba itu ternyata untuk anak-anak, tetapi orang tua yang di dalam Juragan Tanah Ombo itu justru tidak rela. Mereka melakukan itu dengan alasan sopan santun, etika. Karena Papoh ingin menyelenggarakan itu tanpa koordinasi dengan Juragan Tanah Ombo. Jadi ada sesuatu yang hal bersifat sopan santun yang nilainya normatif dalam satu kalangan berbeda dengan kalangan yang lain. Tapi dianggap itu pelanggaran moral. Bagi Papoh hal itu tidak masuk akal. Karena sebetulnya hanya masalah sepele. Anak-anak dilombakan tanpa izin mereka, harus sopan santun. Ya, nilai sopan santun itu relatif dari suatu daerah dengan daerah yang lain, tergantung budaya masing-masing. Tetapi secara esensial sebetulnya di situ melihat bahwa ada suatu gerakan yang membutuhkan kecepatan, kedinamisan, dan pembagian peran serta semuanya bersama-sama. Tetapi hal itu dilupakan oleh Juragan Tanah Ombo. Apalagi di situ ternyata Juragan Tanah Ombo sudah mengizinkan lomba itu diadakan. Tetapi oleh karena pengaruh orang-orang yang tidak suka lomba itu diadakan, maka lomba itu dibatalkan secara sepihak. Padahal Papoh dalam menyelenggarakan lomba itu sudah bekerja sama atas nama Juragan Tanah Ombo dengan penguasa, yaitu pembina godong-godong, pemerintah pembina. Jadi suatu hal yang menurut Papoh dan kawan-kawan, itu justru yang tidak sopan atau tidak etis, melanggar norma budaya yang sesungguhnya. Ya sudah ditandatangani dengan stempel tapi dibatalkan secara sepihak. Nah ini ada suatu pertentangan budaya di sini, dan itu diangkat di sini dengan simbol-simbol yang ada di sana. Simbol mengecat godong atau daun jambu biji. Ya itu kan simbol juga alam semesta, pemberian Tuhan, kita tinggal mengelola, tapi diadakan lomba untuk itu. Dan di situ terjadi pertarungan tarik-menarik nilai-nilai. Jadi ada gagasan yang ditawarkan di dalam novel ini. Gagasan bahwa budaya itu sesuatu yang berkembang, yang terjadi ada akulturasi maupun inkulturasi atau asimilasi, ada pertentangan nilai-nilai budaya yang baru dengan budaya-budaya yang sudah ada. Jadi dinamis sifatnya. Nah, saudara, di dalam konsep yang lain lagi eksistensialis. Di sini justru eksistensi Papoh dan kawan-kawan tidak ditunjukkan dengan mereka terus-menerus menggempur Juragan Tanah Ombo dengan perlawanan budaya. Jadi nilai-nilai budaya baru melawan nilai-nilai budaya lama yang dipegang oleh Juragan Tanah Ombo dan para anggotanya yang memegang nilai sopan santun yang bersifat normatif, berbeda dari daerah dengan budaya, dengan daerah dan budaya lain. Di sini tidak semata-mata eksistensi Papoh diwujudkan dengan itu, walaupun pada mulanya itu. Tapi ternyata berikutnya ada suatu perubahan transisi ketika masalah Papoh dengan Juragan Tanah Ombo itu selesainya bagaimana? Silakan dibaca. Mereka ternyata justru eksistensinya menyatu di dalam cincin Raden Anoman. Itu simbol dari cinta Tuhan. Eksistensi mereka bukan karena usaha mereka melawan terus-menerus, tetapi justru dalam pasrah kepada Tuhan. Seperti doa kepada pemeluk teguh oleh Khairil Anwar dalam puisinya. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu
aku masih menyebut namamu. Ya. Diteruskan sampai akhirnya, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Ya. Terus di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ternyata mengembara di negeri asing akhirnya harus pulang. Pulangnya kemana lagi? Ke rumah, home, sweet home. Home sweet home ternyata di mana? Di dalam genggaman tangan Tuhan. Lantas, apa pengalaman Pak Poh dengan sang begawan sesudah peristiwa itu berakhir? Ya, berakhirnya bagaimana? Kita baca di sini. Sesudah itu peristiwa berakhir, banyak pengalaman bersama Anoman. Terutama di sini adalah bukan pengalaman Pak Poh, tetapi pengalaman Anoman yang disaksikan oleh Pak Poh di dalam cincinnya. Ini satu lambang juga bahwa manusia di dalam ketidakberdayaannya sebetulnya ada saatnya kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa karena kita tidak berdaya. Karena kita adalah manusia yang sebetulnya penuh keterbatasan. Ada saatnya kita memakai tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, upaya kita, energi kita untuk menjalani kehidupan. Tapi ada saatnya tidak berdaya, dan pada saat itu saatnya untuk menyerahkan diri kepada Sang Absolut. Sang Absolut yang di dalam spiritualisme filsafati itu adalah Sang Tuhan. Nah, saat ini Pak Poh di dalam cincin itu hanya melihat perilaku Anoman, bagaimana menghadapi banyak peristiwa yang ada di sini. Jadi untuk memahami tentang novel ini dan khususnya novel-novel lain yang bersifat simbolis, spiritualis, bernilai-nilai filsafati, keagamaan dan lain sebagainya, kita terkadang harus meletakkan terlebih dulu konsep-konsep yang ada di dalam diri kita. Konsep kita tentang laku biasanya harus sungguh-sungguh melakukan dengan doa dan usaha. Tapi ternyata pada akhirnya ada saatnya harus berdoa saja, berdiam saja. Biarlah Tuhan yang berkarya selanjutnya. Karena ada saatnya kita manusia berusaha dan Tuhan yang berkarya melalui kita. Tapi ada saatnya Tuhan sepenuhnya berkarya. Jadi laku ini di dalam berbagai pandangan kita dapat menilai bahwa di dalam kehidupan manusia ini langkah atau laku kita itu mempunyai suatu perspektif yang berbeda antar budaya, antar manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan dalam hubungan mereka masing-masing. Sebagaimana contoh di dalam filsafat Barat, ya ada satu yang menyatakan perjalanan adalah sebuah kebetulan dengan kebetulan. Ya, kebetulan ya. Ada wayang, ada kebetulan dalang, ada kebetulan doa. Lantas dalam doa itu ada Pak Poh bersama dengan Juragan Ombo dengan berbagai peristiwanya. Dan kebetulan juga setelah itu peristiwa selesai, ada Anoman. Dan mereka tidak melakukan apa-apa sampai akhirnya selesai juga. Sampai titik final di sini, kebetulan juga. Apa yang ditemui dalam kebetulan berikutnya di sini? Itu juga kebetulan. Dan ada pula yang menyatakan itu sebuah perjalanan pulang ke rumah. Jadi perjalanan atau laku itu adalah perjalanan dari satu tempat ke negeri asing untuk mengembara lantas kembali pulang ke rumah. Ya. Seperti puisi Chairil Anwar berjudul Doa kepada Pemeluk Teguh. Di sana ternyata mengembara di negeri asing tidak mempunyai arti apa-apa, akhirnya dia kembali pulang kepada Tuhan. Dan sebagai sebuah karya budaya, novel,
juga mencerminkan siapa penulisnya. Karena tidak ada suatu karya yang berasal dari kekosongan. Secara sosiologi sastra, sebuah karya sastra dapat menjadi cermin, juga sebaliknya ditelisik bagaimana sosial budaya penulisnya. Kalau novel ini berjudul Laku, berarti laku artinya barangnya terjual. Jelas pengarangnya adalah seorang Indonesia yang memakai bahasa Indonesia, atau siapapun yang sanggup berbahasa Indonesia. Tetapi kalau pengarangnya menulis ini buku adalah laku dalam bahasa Jawa, yang artinya tindakan, berarti pengarangnya setidaknya adalah orang Jawa dengan budaya Jawa, atau orang yang mengerti bahasa Jawa. Dengan demikian kita dapat menelisik sosiologi pengarang. Ternyata memang pengarang novel Laku ini adalah orang Jawa, dari suku Jawa, kelahiran Jawa. Bojonegoro itu wilayah Jawa. Dan pada saat kelahiran Bojonegoro tahun 1700-an masuk wilayah Yogyakarta. Di bawah pimpinan Pakubuwono II. Ini berarti masuk wilayah Mataram. Sebelum Mataram dipecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Dengan demikian dapat diketahui Bojonegoro yang dulu bernama Brangwetan atau Manconegari Wetan melahirkan seorang pengarang berbahasa Jawa yang kebetulan adalah pengarang novel Laku ini. Dan untuk selanjutnya budaya Bojonegoro termasuk di dalam Mataraman. Meskipun ada di antaranya yang berbahasa khas bahasa Samin, namun umumnya adalah berbudaya Mataram. Maka dapat dijumpai dalam tulisan bahasa Jawa ini memakai bahasa Jawa logat Mataraman, dan ada sebagian di antaranya, sebagian kecil memakai bahasa Samin, bahasa Bojonegoro lokal atau Bojonegaran. Dengan mengetahui sosiologi pengarang yang berbudaya dan berbahasa Jawa ini, maka berbagai pendekatan yang dilakukan dengan filosofi barat, termasuk filsafat barat yang sudah diungkapkan tadi, akan lebih mengena bila itu dibandingkan atau dikembalikan dengan filosofi Jawa, filsafat Jawa yang termasuk filsafat Timur, yang kelahirannya relatif jauh lebih muda daripada filsafat Barat. Kalau filsafat Barat mulai pada abad 5 sebelum Masehi, jadi sekitar tahun 500-an tahun sebelum Masehi, filsafat Jawa setidaknya dimulai sejak abad keempat
Masehi. Jadi 1000 tahun kemudian, 500 tahun sebelum Masehi sampai 400 Masehi, dengan adanya negara Kutai Mulawarman di Kalimantan, dan abad kelima, abad ke-7 ada Kahuripan di Jawa, dan seterusnya sampai abad 13 ada kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit, dan seterusnya sampai ada kerajaan Mataram, Islam. Mataram Hindu sekitar abad 7 Masehi, dan Mataram Islam sekitar abad 15 Masehi. Jadi filsafat Jawa yang sebegitu muda dibanding filsafat Barat tentu mempunyai sebuah nilai-nilai yang berbeda daripada filsafat Barat dengan tokoh-tokoh filsafat sejak zaman Prasokrates. Dan filsafat Jawa yang dipakai, yang cocok dengan ilmu di buku ini, novel ini yang berjudul Laku, setidaknya yang secara verbal disebut tentang laku adalah Serat Wedatama dengan tembang pucung karya Mangkunegoro IV. Mangkunegoro IV itu adalah seorang raja di Mangkunegaran, pecahan dari Surakarta. Jadi sangat muda, lebih dari abad 17, 18, bahkan mungkin 19 adanya Mangkunegoro IV ini. Jadi jauh sesudah filsafat Barat Yunani kuno dan sesudah Renaissance di Barat dan sekitar zaman Aufklärung atau pencerahan abad 16, 17, 18 di Eropa. Nah, bayangkan bahwa abad 19, yaitu tahun 1800-an, Mangkunegoro keempat menciptakan Serat Wedatama dengan tembang pucung. Itu waktunya sudah revolusi Inggris, di mana sudah zaman Renaissance lewat itu, lantas Aufklärung atau pencerahan di Eropa. Dengan demikian kita tahu diciptakannya tembang pucung dalam Serat Wedatama itu merupakan zaman yang sudah begitu maju, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya tentu tidak lepas dari situasi zaman pada saat itu, di mana dengan revolusi Inggris, revolusi industri generasi pertama, segala macam filsafat menciptakan ilmu pengetahuan yang begitu maju, membuat suatu peradaban yang semula dari zaman pertengahan yang gelap, lantas Renaissance, lantas Aufklärung atau pencerahan. Di situ konsep berpikir yang mandiri manusia muncul, menghasilkan berbagai macam pemikiran baru untuk ilmu pengetahuan, sehingga kita merasakan
efeknya, merasakan berkatnya, akibatnya sampai sekarang kemajuan teknologi luar biasa. Dan itu diserap oleh Mangkunegoro IV pada tahun 1800-an sampai 1900-an dengan tembang pocong di dalam Serat Badatommo. Demikian. Ilmu iku kelakone kanthi laku lakase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangagase durangkara. Ilmu itu dapat dikuasai bila kita mempunyai suatu kemauan yang keras, kemauan yang sungguh-sungguh, yang itu membuat kita mandiri dan mempunyai kekuatan di dalam menguasai ilmu itu. Dan semua budaya, upaya, usaha untuk mendapatkan ilmu itu perlu dilakukan dalam perbuatan, yaitu laku atau perbuatan. Dan di situ ada yang namanya pengendalian diri dan melawan angkara, murka atau kejahatan. Dengan demikian kita mendapatkan suatu benang merah antara budaya dunia yang diwakili oleh filsafat barat yang dalam perjalanannya menghasilkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak dan beraneka, dan akhirnya itu membuat kemajuan dunia seperti sekarang. Semuanya karena laku atau perbuatan, dan ini direfleksikan dalam budaya Jawa yang tertuang di dalam Serat Badatommo karya Mangkunegoro yang keempat dengan Badatommo tembang pucung tadi. Dan di sini di laku ini pengarangnya yang merupakan orang Jawa rupanya dapat menangkap pesan itu, pesan zaman itu, dan kekinian dia refleksikan dalam gaya bahasa di dalam prosa multidimensi ini. Berbagai macam peristiwa, tidak hanya peristiwa yang dituangkan dalam jurnalistik, tetapi sudah mendapatkan suatu perenungan sehingga dia dapat memberikan suatu gagasan perbuatan itu. Ternyata tidak hanya perbuatan semata dalam bentuk aktif manusia melakukan tingkah laku, tetapi ternyata ada nilai-nilai transendental di mana dia melibatkan sang absolut. Ternyata yang dimaksud dengan laku atau perbuatan itu bukan hanya tindakan manusia yang mengandalkan kekuatan humanis dia, kekuatan kemanusiaannya dia, tetapi juga membutuhkan kekuatan supranatural. Di mana pada zaman sesudah filsafat begitu berkembang, mulai dari zaman Yunani dulu dengan dewa-dewa, atas para filsuf mencari dasar hubungan antara kehidupan manusia itu dengan dewa-dewa, kehidupan alam itu dengan dewa-dewa. Ditemukan akhirnya pemikiran bagaimana semuanya saling mempunyai rasio logis hubungan antara alam dan manusia. Ternyata tidak cukup hanya dengan ide, tetapi juga harus ada tindakan. Dan ternyata di dalam rasional yang dipakai oleh filsuf Perancis pada abad pencerahan, dan itu tidak hanya rasio logika saja, tetapi juga membutuhkan suatu empiris atau kenyataan yang dianut oleh
filsuf Inggris, namun pada pertemuannya ada yang namanya filsafat kritis. Kedua-duanya itu saling berpengaruh oleh Immanuel Kant, dan agaknya pengarang ini mempunyai dasar tentang ilmu dalam perbuatan manusia dan hubungannya dengan Khalik pencipta, justru karena dia mendalami filsafat kritis yang dipegang oleh Immanuel Kant dari Jerman pada saat abad pencerahan yang sekarang wilayahnya masuk wilayah Rusia. Akhirnya kita sampai pada penghujung buku kali ini. Dengan minum apa, Bu? Jus. Jus apa? Nanas. Jus nanas, supaya pencernaan lancar dan buang BAB tanpa hambatan. Kita mengakhiri buku sepanjang perjalanan hari ini dengan novel laku karya siapa ya? Oh, Yonatan Raharjo. Novel laku karya Yonatan Raharjo. Ternyata laku yang berisi perbuatan itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya rasio, karena rasio ini yang menggerakkan perbuatan. Ternyata di samping itu ada yang namanya iman. Di dalam iman itu ada perbuatan. Karena ternyata kalau dihubungkan dengan kitab suci dan sebagainya, dikatakan demikian bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah kosong, atau sebaliknya. Intinya itu tidak bisa dilepaskan. Manfaat nanas, rasio perbuatan dan iman. Dan hubungan antara filsafat barat, filsafat Jawa ternyata secara universal semuanya saling terkait. Dan di sini dengan novel bahasa Jawa kita mendapatkan suatu kekayaan khasana yang rasanya itu kalau misalnya dengan minum es jus nanas itu membersihkan jaringan kulit mati. Membersihkan jaringan kulit mati. Apalagi? Mengganggu pertumbuhan sel kanker. Mengganggu pertumbuhan sel kanker. Terus apa lagi? Menghambat penggumpalan trombosit. Menghambat penggumpalan trombosit atau keping darah. Bersifat dingin. Bersifat mendinginkan tubuh. Mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebih. Mengurangi keluarnya asam lambung berlebihan. Membantu pencernaan makanan di lambung. Membantu pencernaan makanan di lambung. Anti radang. Anti radang. Peluruh kencing. Peluru kencing. Terus? Yang terakhir? Sudah. 8 manfaat. Manfaat dari perbuatan atau laku untuk ilmu pengetahuan, untuk keimanan, untuk rasionalitas, untuk berpikir sehat, untuk kesehatan. Ternyata kita sudah tahu semuanya teori di sini. Kita tinggal menerapkan, dan dengan menerapkan kita mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan di dalam semuanya itu kita membutuhkan sebuah laku atau perbuatan yang tidak terlepas dari kesatuan tubuh, jiwa, dan roh, satuan jasmani, rohani, dan pikiran. Demikian, selamat membaca buku novel laku untuk kesehatan jiwa raga kita semua. Terima kasih sudah menonton konten buku laku dalam channel kesayangan kita. Channel apa? Channel Yonatan Rahar. Ayo.